ada 5 jenis makanan yang diunggulkan, seperti rendang, seperti sate, nasi goreng, gado-gado, dan soto. Namun sekarang tidak semua restoran Indonesia di sini membawa, menghidangkan berbagai macam makanan itu. Jadi identik orang itu sering hilang dengan konteks macam makanan yang ada. Ya, yang kedua, yang berikutnya tantangan yang kita hadapi adalah bumbu masakan makanan Indonesia itu belum umum. Kalau kita ke restoran, kalau kita ke supermarket umum di sini, itu pasti ada segmen-segmen untuk bumbu-bumbu dari Korea, bumbu-bumbu dari Jepang, bumbu-bumbu dari Thailand. Nah, untuk Indonesia masih belum. Kita sudah melakukan beberapa approach ke berbagai supermarket besar, namun ini seperti chicken and egg, karena mereka selalu menanya, kita siap untuk masukin, tapi bagaimana pembelinya, seberapa banyak pembelinya. Mereka yang biasanya mereka tanya, berapa banyak restoran Indonesia? Kita bilang ada 5. Nah, mereka, wah itu kurang. Berapa banyak diaspora Indonesia? Kalau di Paris hanya ada sekitar 1.000. Mereka merasa bahwa ini belum cukup untuk mereka mau memasuki satu segmen buat produk-produk Indonesia. Ya. Nah, sekarang langkah apa saja yang kita lakukan di Perancis selama ini? Saya kebetulan satu angkatan dengan Bu Nining dilantiknya, namun saya berangkatnya belakangan. Jadi saya baru mungkin bulan Juli tahun lalu berangkat. Setelah 6 bulan di sini langsung nggak lama kemudian lockdown. Jadi belum banyak yang kita bisa lakukan. Namun beberapa hal yang kita lakukan, baik itu KBRI maupun Vito dan juga berbagai asosiasi Indonesia yang ada di sini, kita melakukan berbagai kegiatan yang sama, yang dari berbagai perwakilan tadi yang terintegrasi. Jadi setiap kali kita adakan acara, pasti kita sajikan makanan masakan Indonesia. Dan pada kesempatan tersebut, sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Jumala, kita selalu ingin memberikan narasi, ya, karena narasi itu sangat penting. Jadi itu kita lakukan. Selain itu juga kita kerjasama dengan sekolah masak di Prancis, karena di sini di Paris juga sangat terkenal beberapa sekolah masak seperti Cordon Bleu. Kita juga ikut di dalam berbagai kegiatan festival makanan. Nah, tahun ini sebenarnya kita sudah merencanakan berbagai kegiatan yang cukup besar untuk mempromosikan gastrodiplomasi Indonesia. Salah satunya seperti memiliki satu pavilion sendiri untuk festival internasional gastronomi yang ada di Paris setiap tahun. Nah, namun karena adanya COVID, ini semua kita harus batalkan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin yang terakhir yang saya ingin ceritakan adalah suatu cerita keberhasilan. Ya. Di sini tadi saya sampaikan ada 5 restoran Indonesia. Dan yang terakhir buka, itu ada restoran yang namanya The Jawa. Jawa lah. Itu kehebatannya mereka itu dalam waktu 3 tahun, Jawa ini bisa buka 5 cabang. Nah, ini pemiliknya adalah orang Perancis, namun ibunya adalah orang Indonesia. Dan waktu saat dia buka 3 tahun lalu, ya, 4 tahun lalu, itu umurnya baru 28 tahun. Ya. Konsep makanannya adalah street food. Ya. Menu yang dia sajikan utama seperti sate ayam, gado-gado, nasi goreng, rendang, opor, ikan, dan ikan rica-rica. Namun yang menarik di sini adalah dia menyesuaikan. Jadi kita jangan membayangkan kalau kita makan sate, satenya dengan tusuk. Tidak, satenya itu mirip sedikit kayak opor. Dia sebut sate, dagingnya dibakar, tapi dia masukin ke dalam bumbu sate yang banyak gravy-nya. Alasannya dia simple, karena dia ingin menyesuaikan gaya makan orang Prancis
dengan nasi, dengan masakan Indonesia. Jadi kalau di sini orang Perancis itu punya kebiasaan, kalau mereka makan dengan nasi, itu mereka suka yang berkuah, ada gravy-nya. Jadi sehingga masakan-masakan yang dia bikin semua ada gravy-nya. Gado-gado pun juga seperti itu, dia banyakin bumbunya. Nah, tapi ini tidak menghilangkan menghilangkan rasanya, rasa otentisitasnya masih tetap ada. Dan ini terbukti sukses karena dalam waktu 3 tahun dia bisa membuka 5 cabang. Ya. Jadi ini adalah satu success story yang ingin saya ceritakan. Mungkin itu yang saya bisa share, Mas Agus, kepada teman-teman. Nanti mungkin kita bisa tindak lanjuti di tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dubes Tata atas presentasinya yang komprehensif, dan Pak Dubes Tata menyampaikan bagaimana dalam melakukan promosi gastrodiplomasi itu harus jelas. Karena kita bicara tadi 4 narasumber juga bicara masalah branding dan sebagainya, dan strategi nasional memang harus jelas. Itu harus jelas. Dan Pak Tata, Pak Dubes menyampaikan strategi nasional, target yang jelas. Kemudian di sini yang juga saya melihatnya perbedaannya adalah bahwa Prancis, Paris itu adalah dengan Michelin-nya itu memang merupakan pusat gastro dunia, ada di sana juga, ya. Sehingga di sini semua negara hampir memiliki restorannya, ya. Walaupun Indonesia tidak sebanyak Thailand tentunya, tetapi Indonesia pun ada di Paris, beberapa restoran yang tadi disampaikan. Dan menarik tadi ada satu restoran yaitu Jawa yang bisa ikut mempopulerkan masakan Indonesia. Mungkin tanpa memperpanjang hasil, saya tidak menyimpulkan apa yang disampaikan keempat panelis. Namun demikian, saya ingin menyampaikan bahwa di sini tentunya para panelis mempunyai tanggapan atau komentar. Jadi kami mempersilahkan mulai dari Bu Dubes Nining untuk bisa menyampaikan tanggapan komentar dari 3 panelis lainnya. Dan nanti secara bergantian Pak Dubes Kris, Pak Dubes Jumala, dan Pak Dubes Tata juga bisa menyampaikan hal yang sama. Itu untuk memperkaya apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing panelis. Di sini kita coba, ada satu hal poin yang saya garis bawahi itu adalah tentunya adalah masalah bahan tadi. Hampir semuanya bicarakan bahannya. Dan tadi di sini di chat screen itu ada tanggapan dari Bu Dubes Diene dari Ekuador yang menyampaikan bahwa beliau mensiasatinya dengan melakukan riset, mencoba dengan bahan yang ada supaya mirip, dan itu memang salah satu upaya yang cukup mujarab, ya, cukup bisa dikatakan berhasil, ya, dan itu pada umumnya dilakukan oleh kita semua. Tapi mungkin di sini nanti Bu Dubes Nining atau Pak Dubes juga bisa menyampaikan gimana caranya itu satu masalah bahan. Kita kan nggak bisa menyamakan dengan Thailand, yang mereka menggunakan misi mereka promosi perdagangan untuk produk-produk agroindustri mereka, dan itu sekaligus sebagai promosi produk mereka, tapi sekaligus untuk mendukung restoran-restoran mereka di mancanegara, sehingga hampir setiap negara di mana ada restoran Thailand pasti bahan bakunya ada semuanya. Itulah memang kelebihan mereka. Tapi kita dengan keterbatasan yang ada ini, bagaimana kita mensiasatinya? Yaitu mungkin bisa satu yang dibahas, dan bagaimana ke depan ini untuk strategi kita, national branding kita. Dulu memang sempat ada, kita mempunyai ikon beberapa masakan tadi sudah disebutkan,
masalah soto, tapi memang nggak tahu nih gimana perkembangan terakhir. Tapi ini bagaimana sebaiknya? Mungkin dari diskusi sore hari ini kita bisa keluar sesuatu yang kita bisa sodorkan. Ini loh, karena di sini ada para duta besar yang berpengalaman dan memang sudah sehari-hari juga tugasnya melakukan promosi gastrodiplomasi. Ibu Dubes Nining, kami persilakan mungkin bisa memberikan tanggapan atau komentarnya dari 3 panelis lainnya. Silakan Bu Dubes. Pak Moderator, Pak Agus, kalau Thailand bisa, kenapa kita nggak bisa? Saya pikir Indonesia Incorporated itu perlu kita lakukan dalam gastrodiplomasi. Kenapa restoran Thailand selalu punya bahan-bahan? Karena Singapura, Thai Airways, mereka memberikan harga khusus, kalau nggak salah diskon apa gratis untuk restoran Thailand yang ada di luar negeri. Jadi Indonesia Incorporated itu perlu di sini dalam menanggapi tadi masukan dari Pak Jumala terkait perlunya Pak Jumala dan Pak Tata juga Pak Kris strategi nasional. Jadi harus ada strategi nasional terkait dengan gastrodiplomasi. Kita juga memang menjadi masalah mengenai paradox of plenty. Kita punya banyak sekali bermacam-macam sehingga bingung mana yang harus kita kedepankan. 2 tahun yang lalu waktu saya masih di Shanghai, saya pernah berhubungan dengan Bekraf, dan Bekraf waktu itu juga sudah memutuskan Kempar memutuskan 5 makanan, yaitu soto, sate, nasi goreng, rendang, dan gado-gado. Ini 5 yang akan dikedepankan supaya tidak terjebak dalam paradox of plenty itu. Nah, ini lucu karena sebetulnya pada saat saya mengadakan kompetisi di sini, kompetisi yang tadi saya sampaikan, kompetisi resep fusion antara masakan Polandia dan Indonesia, yang banyak muncul adalah rendang, nasi goreng, dan bakso. Jadi dia bikin tadi goapki, kol yang dibungkus isinya rendang atau nasi goreng. Bakso dicampur dengan sup tomat yang menjadi khas di sini. Nah, ini 3 ini sebetulnya memang kalau kami lihat dari 60 peserta hanya 6 orang Indonesia. Hanya 2 yang dari Indonesia langsung. Jadi yang 4 itu mahasiswa dan diaspora di sini. Tapi selebihnya adalah orang Polandia yang pernah ke Indonesia. Dan yang ada di kepala mereka yang menjadi seperti yang sangat berkesan buat mereka adalah rendang dan nasi goreng. Jadi saya pikir itu buat kami adalah pegangan yang ke depan nanti kita akan ini aja, karena ini sudah banyak yang dikenal dan bisa diterima oleh mereka, jadi kita akan lebih majukan lagi. Jadi sekali lagi tanggapan saya pada atas paparan tadi, setuju sekali kita perlu ada strategi nasional terkait gastronomi yang mencakup semua hal yang disebutkan oleh Pak Tata, Pak Kris, dan saja Pak Dubes Jumala tadi. Terima kasih Pak Dubes, Pak Moderator. Terima kasih Bu Dubes Nining. Ini menarik dan bagus sekali sarannya. Kita perlu memang seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama. Dan kebetulan di sini Kemlu kita adalah di ujung tombak, dalam arti kita langsung berhadapan di mancanegara yang langsung mempromosikan. Kita memang perlu mendapatkan duduk bersama. Dan kita sudah ada Kementerian Parekraf sekarang yang bergabung, mudah-mudahan mereka bisa, karena nampaknya yang tadi Ibu Nining bilang 5, dulu sempat ada 30 ikon Bu Nining, itu tahun 2015, 30 ikon masakan keluar, tapi saya nggak tahu nasibnya seperti apa juga itu. Jadi ini semuanya memang perlu supaya kita konsisten, ya. Misalnya tadi soto, rendang itu sudah mendunia. Dan bahkan kemarin dipromosikan dengan luar biasa dengan ada chef terkenal yang datang khusus ke Padang dengan Pak Bidan Mongso yang menggait. Itu kan luar biasa itu. Ya, itu promosi yang sangat luar biasa. Oke, sekarang mungkin kami berikan kesempatan kepada Pak Dubes Kris. Mungkin bisa memberikan tanggapan komentar Pak Dubes dari diskusi kita sore hari ini. Silakan Pak Dubes. Baik, terima kasih Pak Agus. Tadi sebetulnya kita kalau pertama bicara mengenai masalahnya sendiri, sebetulnya kita mengidentifikasikan adanya masalah yang secara umum sama, misalkan keterbatasan bahan baku dan sebagainya. Untuk itulah sebetulnya
saya juga sudah mencatat sebetulnya. Saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Bu Dubes Nining terkait dengan Indonesia Incorporated, ya kan? Jadi ini memang harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam kasus saya di Australia, kita semua pemangku kepentingan yang ada di Australia dan juga teman-teman di Indonesia. Dan saya mengharapkan IGA ini di bawah kepimpinan Pak Indra juga bisa nantinya ikut memecahkan permasalahan ini. Pada tataran Australia, saya sangat diuntungkan karena di sini cukup banyak diaspora Indonesia, baik mereka yang masih WNI ataupun mereka yang sudah menjadi warga negara Australia. Dan saya bisa katakan kontribusi mereka besar sekali. Karena apa? Kecintaan mereka terhadap Indonesia luar biasa. Jadi yang membedakan yang masih WNI dan sudah WNA itu hanya selembar dokumen yang namanya paspor. Tapi kalau kita buka dada mereka, di situ kita bisa melihat di situ ada Garuda di dadaku, Indonesia di hatiku. Nah, ini menjadi dasar utama yang kuat bagi kita untuk membangun Indonesia Incorporated di Australia. Yang kedua, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Jumala, bahwa perlu ada narasi, bahwa something beyond the food itself. Dan sebetulnya ini sangat sejalan dengan elemen keempat yang saya tadi katakan terkait dengan gastrodiplomasi. Universally delicious, unique, aesthetically pleasing, dan yang keempat, promoting culture. Nah, elemen keempat inilah sebetulnya yang bisa dimaksudkan juga dengan narasi. Bahwa makanan Indonesia yang kita sajikan bisa menggambarkan ciri budaya kita, filosofi kita sebagai suatu bangsa. Sehingga saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jumala. Dan dalam kaitan itu semualah, maka sebetulnya dibutuhkan adanya strategi nasional agar branding, national branding terkait dengan gastronomi Indonesia sebagai salah satu tool dari diplomasi dapat semakin kuat. Karena begini Pak Agus, kalau kita mengadakan resepsi diplomatik, komentar orang pasti karena makanannya enak, yang datang begitu banyak. Tapi kadang-kala kemudian kita aneh, kok jarang ada restoran Indonesia yang sukses dibanding Thailand, bahkan dibanding makanan dari Middle East misalnya, sukses sekali. Makanan dari India sukses sekali. Padahal ketika mereka datang ke resepsi Indonesia, komentarnya dan yang menjadi dasar mereka datang karena makanan Indonesia enak. Ini merupakan pertanyaan yang harus kita jawab, tapi saya yakin kalau kita bersatu, kita mampu mewujudkan apa yang disebut Bu Dubes Nining sebagai Indonesia Incorporated, kita bisa perkuat national branding kita bisa manfaatkan kemitraan kita dengan diaspora Indonesia, insya Allah kita bisa berhasil. Thank you sekali lagi, salam makan enak. Terima kasih Pak Dubes Kris. Kami catatin apa yang Bapak sampaikan tadi Pak, itu kaitannya khususnya bagaimana kaitan dengan narasi dan promoting culture. Yes Pak, itu memang sangat interrelated, dan itulah kita nanti ujung-ujungnya adalah strategi nasional dan ujungnya adalah national branding. Baik Pak Dubes Kris, terima kasih tanggapan komentar tambahannya. Kami akan mempersilahkan Bapak Dubes Jumala untuk bisa menambahkan komentar tanggapannya Pak dari diskusi 4 panelis hari ini. Terima kasih. Silakan Pak Dubes Jumala. Terima kasih Pak Agus, Pak Penjen. Saya ingin menyampaikan 2 hal saja terkait dengan paparan dari panelis lainnya. Pertama, 2 hal itu terkait mengenai national strategy. National strategy ini sebenarnya dalam kabinet Pak Jokowi yang pertama kemarin, Barekraf bekerjasama dengan pariwisata sudah mengeluarkan yang disebut 5 iconic itu loh.
soto, kemudian yang lain-lain, rendang. Sebenarnya strategi sudah ada. Kemudian ini untuk menjawab Mas Kris juga ya yang mengatakan bahwa kenapa kita kok nggak sukses buat restoran Indonesia di luar negeri. Nah, nasional strategi ada, tetapi yang perlu digenjot lagi, mungkin ini IGA ya, Indonesian Gastronomy Association, ini PR Pak, ya bukan hanya kita Dubes, tapi juga Pak Indra Ketaren ini, bagaimana ngopiak-ngopiak pemerintah untuk to ensure the sustainability of the strategy itself. Istilahnya, harus ada dukungan pemerintah untuk mengaktualisasikan strategi nasional yang sudah menentukan soto dan lain-lain itu sebagai iconic Indonesian culinary icon. Jadi, menurut pandangan saya, mengomentari komen dari Bu Dubes Nining dan Pak Dubes Kris adalah national strategy is important, is necessary, but not sufficient. Itu loh. National strategy is necessary, but not sufficient. In order to be sufficient, there must be a government support. Yang sebut Ibu Nining tadi, Indonesia Incorporated. Contoh kecil ya Thailand lah, itu betul yang disampaikan Bu Nining itu. Thailand itu bumbu-bumbu gratis. Kalau memang perlu dapat diskon oleh Thai Airways ke seluruh dunia. Itu namanya Thailand Incorporated. Nah, kita belum. Nah, mungkin stakeholders, IGA, ini Pak Indra ya, mungkin dengan didorong oleh asosiasi-asosiasi lainnya dan juga kami para dubes sangat mendukung untuk adanya Indonesian Incorporated, adanya sustainability of Indonesian strategy in promoting the Indonesian gastronomy. Sebab kalau tidak ada sustainability, ya sorry to say, kita akan ngomong berputar. Saya udah 35 tahun kerja di Kemlu, ini not something new. Diskusi ini not something new. Jadi menurut saya sustainability yang paling penting. Bagaimana ada Indonesian Incorporated untuk mendukung gastronomi diplomasi ini. Yang kedua, terima kasih Pak Dubes Kris. Memang tadi saya sudah catat, yang saya sampaikan yang terkait mengenai the promotion, the gastro diplomacy has to go beyond the food itself. Itu sangat terkait dengan kriteria atau syarat-syarat untuk suksesnya gastro diplomasi Indonesia, yaitu culture tadi. Saya kira itu sangat terkait dan saya kira we speak the same language already mengenai gastro diplomasi ini. Terima kasih Mas Agus. Saja. Terima kasih Pak Dubes Jumalah. Pak Dubes Jumalah menekankan bagaimana ini perlunya yang pemangku kepentingan. Dalam hal ini tentunya IGA ya, dan didukung yang lainnya bisa ikut mendorong. Dubes juga. Dan para dubes tentunya. Kementerian Luar Negeri juga. Bagaimana mendorong agar pemerintah dalam hal ini ada Barekraf ya. Sekarang ini sudah diganti oleh Kemenpraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, agar ini menjadi perhatian serius. Saya pikir memang perlu namanya ikon-ikon masakan itu sangat diperlukan, karena setuju tadi sempat saya kalau tidak salah sudah sampaikan ke panelis juga, begitu masuk ke restoran mana masakan Indonesia khasnya. Karena apa? Kalau mau bicara soto bisa berasal dari macam-macam. Nasi goreng aja ada bermacam-macam, apalagi sate dan masakan. Kita tidak punya satu macam masakan yang menjadi betul-betul ikon masakan Indonesia. Yang bisa dikatakan, kalau kita pergi ke restoran Thailand, tadi dijelaskan, kita tom yum dari satu restoran lain, satu negara lain, sama rasa tom yumnya. Tapi di kita, karena soto, ada soto Banjar, ada soto Madura, soto Surabaya, soto Jakarta, dari macam-macam, sehingga Padang ada, sehingga ini membuat kadang-kadang orang bingung, lah soto Indonesia itu mana? Nah, harus ada kesepakatan nasional bahwa
ini loh Soto, kita tidak bicara daerah, kita bicaranya adalah Indonesia. Itu mungkin ya kalau bisa diangkat nih Pak Indra nih, hal ini salah satu bagaimana ini bisa mendorong seperti itu agar kita ada mungkin tidak perlu banyak-banyak tapi beberapa. Mungkin terakhir nih Pak Tata, Pak Dubes Tata bisa memberikan tanggapan komentarnya, menambahkan dari diskusi tadi. Silakan Pak Dubes Tata. Terima kasih Mas Agus. Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Dubes Nining, benar sekali itu yang terkait dengan Indonesia Incorporated. Nah ini intinya memang kita sangat perlu tadi disampaikan yang suatu strategi yang sustainable. Ya. Di sini kalau kita lihat deh kalau dari berbagai literature, kalau kita mengatakan gastrodiplomasi pasti rujukannya adalah Thailand. Ya, karena memang dianggap mereka lah yang paling berhasil. Kalau dibanding dengan Korea, dengan Taiwan, dengan beberapa negara lainnya, pasti yang Thailand yang paling berhasil. Nah, salah satu strategi yang bikin mereka sangat berhasil adalah bagaimana mereka mengekspansi restorannya. Ya, karena dengan adanya restoran di luar itu gastrodiplomasi sustainable. Kalau KBRI contohnya mengadakan gastrodiplomasi itu kan per event. Ya, kita tidak mungkin setiap hari membuat kegiatan untuk yang membawa mempromosikan makanan. Ya. Tapi kalau restoran dia buka setiap hari, otomatis itu akan mendukung gitu. Nah sekarang bagaimana tadi sudah disampaikan Pak Jumala, bagaimana peran asosiasi seperti yang ini Pak Indra, bagaimana mereka bisa membantu mendorong pengusaha-pengusaha kita yang untuk buka restoran di luar negeri. Contohnya Thailand itu kan memberikan financing untuk diasporanya atau siapapun yang ingin buka restoran, warga negaranya ingin buka restoran di luar negeri. Nah, apakah ini bisa kita lakukan? Bagaimana mekanismenya yang kita bisa lakukan? Hal-hal seperti inilah yang kita butuhkan, dan ini sebenarnya harus dibuat dalam satu strategi nasional yang dari Bu Nining bilang Indonesia Incorporated. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dubes Tata. Terima kasih yang Bapak sampaikan tadi, strategi yang sustainable. Yes, itu adalah dari apa yang kita ujung-ujungnya itu semuanya. Jadi kita mau bicara kalau nggak sustainable sulit, karena setiap berganti akhirnya kita tidak punya pegangan untuk mempromosikan itu. Setuju Pak Dubes Tata. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk dalam sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab di sini saya mohon panitia bisa menampilkan pertanyaan ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah karena sangat banyaknya pertanyaan, mohon izin kepada seluruh peserta, tentunya karena keterbatasan waktu kita tidak bisa menyampaikan pertanyaan yang seluruhnya, tetapi setelah kita seleksi pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa membuat diskusi ini lebih hidup dan lebih berkembang. Baik, pertanyaan pertama itu dari Saudari Ismayanti dari Universitas Shahid kepada Ibu Dubes Nining, yaitu bagaimana jika bumbu menjadi kendala dalam gastrodiplomasi, mengapa tidak berupaya dikerjasamakan dengan pihak swasta produsen industri bumbu kemasan global, seperti Unilever dan sebagainya. Mengapa Kemenlu tidak berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian Perdagangan Perhubungan untuk mempermudah ekspor bumbu seperti yang dilakukan pemerintah Thailand yang memberikan insentif pengiriman bumbu masakan. Ini salah satu inti pembahasan kita sore hari ini. Ya. Mungkin kita serahkan dulu pada Ibu Dubes sebelum saya bacakan pertanyaan kedua. Ibu Dubes Nining, silakan dijawab pertanyaannya. Pak Konjen, Pak Moderator, sepertinya sudah terjawab ya tadi ya penjelasannya terkait mengapa perlunya tadi pertanyaan yang kedua. Yang pertama kerjasama dengan Unilever misalnya, sebetulnya kembali lagi kita pada inti kerjasama itu kalau untuk pihak swasta harus menguntungkan. Nah, apakah memang menguntungkan kalau misalnya kerjasamanya mereka hanya mengirim dalam porsi kecil, bukan porsi
jumlah yang kecil, tidak besar. Jadi misalkan mereka harus mengirim ke Polandia tidak dalam jumlah besar, hanya untuk kepentingan restoran saja misalnya. Apakah itu menguntungkan atau tidak gitu. Jadi memang ini kembali lagi kalau bisa bicara dengan swasta, kita harus bicara mengenai profit, keuntungan untuk mereka. Makanya kami tadi tekankan lagi perlunya ada fasilitasi dari pemerintah terkait dengan hal ini. Jadi supaya bisa supply-nya juga bisa sustainable tanpa melihat apakah yang dijual itu kuat atau karena kalau swasta kan Unilever akan menjual pasti. Yang dijual itu apakah akan menguntungkan atau tidak. Setuju juga memang tadi Pak Tata menyebutkan biasanya kalau mereka makan kemudian menanyakan apakah ini bumbunya ada di sini tersedia misalkan di Polandia. Itu memang tidak bisa kami jawab karena lain dengan waktu pada saat kami di Shanghai lebih banyak karena produk Indonesia lebih banyak di sana. Tetapi di sini produk Indonesia bisa dihitung dengan jari. Kalau kita mau hanya fokus pada produk yang ada di sini di Polandia, ujungnya kita hanya bisa serve Indomie lagi karena Indomie salah satunya produk Indonesia, satu dari beberapa, hanya sedikit sekali produk yang tersedia di pasaran di sini. Jadi kembali lagi di sini perlunya peran pemerintah dalam fasilitasi terkait termasuk juga insentif dalam mendorong gastrodiplomasi oleh pihak-pihak yang berminat atau yang sudah punya restoran. Jadi tadi seperti disebutkan Pak Tata, fasilitasi kepada pengusaha yang ingin membuka itu juga perlu insentif, misalnya apakah dibantu untuk pengurusan perizinannya segala macam, itu yang kita perlukan. Jadi kembali lagi pertanyaannya sebetulnya sudah banyak terjawab oleh penjelasan dari bukan hanya saya tapi bapak-bapak sesudah tadi yang berbicara dengan saya, Pak Dubes sudah saya. Demikian Pak. Terima kasih Bu Dubes Nining. Mungkin kita tadi lihat ada dua pertanyaan berikutnya ya, ditujukan kepada Bapak Dubes Kris, Pak Dubes Kristiarto. Pertanyaannya dari Marcelinus Gual dari media alinea.id. Pertanyaannya sejauh mana keterlibatan pelaku usaha WNI di luar negeri dalam upaya gastrodiplomasi, kemudian bentuk perhatian negara seperti apa? Apakah hanya sebatas event tahunan? Tampaknya belum ada branding utama yang menampakkan wajah Indonesia seperti global Thai-nya Thailand. Terima kasih banyak. Salam NKRI. Silakan Pak Dubes Kristiarto bisa menyampaikan tanggapannya. Terima kasih Pak Moderator. Pertama saya ingin sampaikan bahwa partisipasi diaspora Indonesia di Australia sangat luar biasa dalam hal ini. Dan dalam kaitan ini, saya ingin mengapresiasi juga teman-teman saya di Sydney, Pak Konjen Sydney, Bu Konjen di Melbourne, Bu Konjen di Perth, dan Pak Konsul yang ada di Darwin, yang secara aktif melakukan penggalangan terhadap diaspora Indonesia, yang secara aktif melakukan yang memang punya usaha di bidang kuliner ini. Sebagaimana kita ketahui di Sydney, Pak Konjen RI kita telah menggalang pembentukan asosiasi para pengusaha rumah makan Indonesia. Ini merupakan wujud kepedulian dan wujud kehadiran negara dalam upaya mendukung para pelaku usaha, khususnya di kalangan diaspora Indonesia di bidang usaha makanan. Dan dalam kaitan ini pula saya ingin sampaikan banyak diaspora Indonesia yang sukses juga dalam upaya mendatangkan berbagai macam bumbu-bumbu yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha di bidang restoran di kalangan diaspora Indonesia yang ada di berbagai state yang ada di Australia. Jadi eventnya tidak sekedar event tahunan, apalagi single event, tidak. Tapi ada upaya terus-menerus yang berkelanjutan, dan saya bisa pastikan adanya partisipasi aktif dari seluruh perwakilan Republik Indonesia
yang ada di Australia dalam menjalin kemitraan dengan diaspora Indonesia, khususnya mereka yang selama ini berkecimpung di dunia usaha kuliner di Australia. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes Kris atas tanggapannya dan komentarnya. Kita akan menuju ke pertanyaan berikutnya dari Lister Berutu kepada Pak Dubes Jumalah. Pertanyaannya, seberapa pentingnya menjelaskan filosofi makanan Indonesia kepada orang luar seperti yang Bapak sampaikan tadi? Karena selama masakan Indonesia itu rasanya enak, tampilannya menarik, dan orang mengetahui bahwa kuliner tersebut berasal dari Indonesia. Sudah cukup untuk memperkenalkan kuliner tersebut pada mereka. Pak Dubes Jumalah, kami persilahkan tanggapannya. Terima kasih, Agus. Pak Alister tadi ya, Bapak atau Ibu itu? Sepertinya Bapak. Pak Alister. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Seberapa penting sih menarasikan nilai filosofi, kesejarahan, dan makna filosofis dari suatu makanan untuk Indonesia, untuk diplomasi di situasi internasional sekarang itu penting. Sebab untuk dilihat dari komunikasi politik, ini teori ini, komunikasi politik itu harus disampaikan dengan dua cara. Satu, the thing itself, barangnya sendiri. Supaya orang percaya, oh ini barangnya. Tetapi orang harus percaya apa guna barang itu untuk membentuk public opini. Begitu loh. Umpama kita begini, kita punya sesuatu barang ya. Ini politik komunikasi lah, ini sedikit teori ya. Dalam komunikasi politik kita menyampaikan sesuatu benda, katakanlah kamera atau HP. Barangnya ini loh, HP. Tetapi manfaat HP selain untuk foto adalah untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan message, untuk menyampaikan teks, kerja. Tapi HP ini memang enak, memang bagus. Tapi gunanya apa? Nah, guna dan fungsinya itulah yang harus diomongin, dijelasin. Jadi dalam komunikasi politik, untuk membentuk public opini, minimal harus ada dua. Satu barangnya, dua message-nya. Nah, barangnya adalah makanan yang enak tadi. Message-nya apa? Ya, message-nya adalah Indonesia itu menghormati keberagaman. Kenapa perlu? Karena di Austria, di negara Amerika, Eropa, dan Western world, dunia sekarang diwarnai oleh yang namanya image, bahwa beberapa negara itu adalah negara yang tidak menghormati keberagaman, tidak toleran, tidak ini, tidak itu. Nah, kalau begitu Indonesia tidak masuk di dalam mainstream politik dunia. Mainstream politik dunia adalah demokrasi, open market, human rights, and tolerance, and multicultural. Ini adalah mainstream politik global. Jadi harus kita narasikan melalui food bahwa we belong to that mainstream of global politics. Itu jadi makropolitik yang kita bicarakan, bukan hanya makanan itself. Ini yang the very point of my message is we have to go beyond the food itself. Beyondnya itu apa? Mencitrakan Indonesia, politik kebudayaan Indonesia di tengah-tengah politik global yang ada sekarang. Supaya Indonesia masuk atau participated in atau involved atau being appreciated di dalam mainstream politik dunia itu. Apa kita mau menjadi negara yang tidak dihormati karena budaya kita? Tidak. Apakah kita akan minta dihormati dengan suatu bangsa yang beragam tapi tidak menghormati keberagaman? Kan tidak. Nah, di sini yang namanya makropolitik aspek daripada gastrodiplomasi. Dan itu harus diomongin, harus dinarasikan, harus rajin ngomong di tiap event. Kesimpulannya, seberapa penting narasi mengenai budaya bangsa kita yang multikultural, toleran, moderat, sangat penting untuk melengkapi makanan yang enak tadi,
perlu dikemas di dalam suatu narasi diplomasi kebudayaan yang lebih luas, mencitrakan karakter bangsa yang belongs to the mainstream of global politics. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih Pak Dubes Jumala. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi yang diajukan. Oh, ini ada. Di sini pertanyakan untuk Pak Dubes Tata dari Eka Dedi Irawan dari Universitas Jember pada Pak Dubes Tata. Bagaimanakah strategi yang tepat gastrodiplomasi di mancanegara itu seperti kita ketahui bahwa rendang sebagai masakan terlezat nomor 1 dunia sehingga menjadikan Indonesia bisa bersaing dengan negara lainnya seperti Thai, Cina, Jepang, Korea yang lebih dahulu eksis. Pak Dubes Tata, waktu kami persilakan. Terima kasih Mas Eka, Mas Eka ya, Pak Eka ya. Ya, kita di sini kalau di Prancis ya saat ini cukup beruntung karena kita ada, tadi saya sampaikan ada 5 restoran Indonesia di Paris sendiri, dan di seluruh Prancis itu ada sekitar tambahan sekitar jadi totalnya ada 22, dan di hampir semuanya itu ada masakan rendang, dan oleh karena itu ini gampang diakses oleh para warga negara Prancis yang ingin mencoba masakan Indonesia. Nah, yang penting adalah di sini tadi yang Pak Mas Agus sampaikan juga standarisasi. Ya, di sini masih kita lihat bahwa taste-nya itu kadang-kadang masih berbeda. Ada di restoran satu di sini yang rendangnya enak, ya rendangnya enak tapi agak pedes, gitu. Nah ini kan kurang cocok untuk lidah di sini. Ya. Nah ini yang penting harus ada standarisasi. Tadi Mas Agus bilang bahwa kalau kita ke restoran Thailand, kita mau coba pad thai, mau coba tom yum, di restoran Thailand manapun itu sama. Karena memang bumbu dasarnya sama mereka pakai dari satu tempat gitu. Nah ini yang belum bisa dilakukan oleh restoran-restoran Indonesia di sini. Begitu juga kalau kita mengadakan acara Indonesia KBRI, kita juga selalu menyesuaikan, ya, memastikan bahwa taste rendangnya itu walaupun tidak menghilangkan rasa-rasa otentiknya rendang, tapi harus menyesuaikan dengan lidah yang di sini. Gitu. Nah ini penting. Nah, ini yang perlu kita dorong. Ya. Memang banyak restoran-restoran Indonesia yang di sini mereka juga masih utamakan mengcater pelanggan-pelanggan diaspora Indonesia. Nah, sehingga mereka berani memasukkan bumbu yang lebih sedikit pedas. Jadi itu harus ada standar yang sama, Mas Agus. Untuk bisa mempromosikan, mendorong ini rendang, sehingga semua orang bisa menikmati rendang tanpa harus kecewa dengan terlalu pedas atau tidak sesuai dengan rasa yang seharusnya. Mungkin itu, Mas Agus. Baik, terima kasih Pak Dubes Tata. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin panitia masih ada pertanyaan lagi? Ya, ini Pak Edi Prasetyo dari Ikatan Sarjana NU Kepulauan Riau, kepada Ibu Dubes Nining, sejauh mana peran KBRI untuk melibatkan pengusaha makanan daerah Indonesia di Poland? Bu Dubes, silakan Bu Dubes. Terima kasih. Terus terang kami belum pernah berkolaborasi dengan pengusaha makanan di daerah. Kami terbuka untuk mempromosikannya. Hanya memang kita harus betul-betul bicara mengenai bentuk promosinya seperti apa. Dan sangat terbuka untuk promosi dengan para pengusaha dari makanan dari daerah di Indonesia. Karena seperti saya tadi sampaikan, masyarakat Polandia sangat terbuka dengan makanan dari luar, dan mereka kebanyakan adventurer, mereka senang mencoba. Terbukti kalau kita pameran bazar selalu penuh, selalu diminati makanan kita. Jadi
please kalau memang ada yang berminat untuk mempromosikan makanan daerah di Polandia, dengan senang hati kita bisa bekerja sama. Demikian Pak Agus. Terima kasih Bu Dubes Nining. Panitia masih ada tambahan pertanyaan? Ya, masih ada ini. Wah, ini Ibu Dubes Nining lagi. Oh, maaf, ini Pak Dubes Tata. Dari namanya Ibu ya, Ibu Hilda Kalman dari Stroop Waffle House and Live Java in Jakarta dan INA Indonesia ya. Bagaimana point of view Bapak terhadap fakta bahwa kuliner Indonesia kita belum bisa conquer dunia seperti halnya kuliner dari beberapa negara Asia lainnya yang sudah dikenal dan dirasa oleh sebagian besar penduduk dunia. In fact, culture makan dan makanan kita sangat kaya dan indah. Pak Dubes Tata, kami persilakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau perspektif saya bahwa bukan masalah rasanya, ya, bukan masalah varietasnya, itu kita sudah sangat diakui. Ya. Namun yang tadi saya sampaikan bahwa infrastruktur kita yang belum mencukupi, belum memadai. Ya. Infrastruktur apa? Itulah tadi infrastruktur marketing office kita, itu adalah restoran-restoran Indonesia yang perlu kita dorong agar terus diperbanyak. Karena disitulah akses warga negara setempat untuk bisa mencoba masakan-masakan Indonesia. Nah, ini yang kita lihat. Ya. Di sini kalau kita jalan di Paris contohnya, di satu kawasan itu bisa ada 3 sampai 5 restoran Thailand. Ya. Belum tempat Thai massage-nya. Itu kita baru jadi orang sudah ngerti, oh ini Thailand, ini Thailand, karena keberadaan restoran di Indonesia di sini itu adalah tempat pertama mereka masuk ke Indonesia. Ya, itu pentingnya. Dan tanpa ada itu sulit buat kita. Nah ini tadi yang tadi disampaikan oleh Ibu Dubes Nining dan Pak Dubes Kris bahwa pentingnya Indonesia Incorporated untuk mendukung itu. Ya. Nah kita ini belum sampai, kalau saya bisa cerita sedikit, sekarang ini masakan-masakan Jepang, masakan-masakan Thailand, itu mereka sudah bisa infuse ke masakan Perancis. Jadi karena apa? Karena chef-chefnya itu ya banyak yang sudah saling men-training each other. Yang ada chef Perancis yang sudah training di Thailand, chef Thailand yang sudah training di Perancis, dan mereka menginjek the culture masakannya. Belum lagi adanya pengusaha-pengusaha Thailand yang membeli restoran Perancis, ya, dan mereka menginjek masakan taste Thailandnya di masakan Perancis. Seperti contoh, beberapa waktu lalu saya ke restoran Perancis makan ikan grill ini dengan wasabi sauce, gitu. Nah ini kan mixture antara Jepang dan Perancis. Nah ini hal-hal seperti ini yang kita masih ketinggalan. Dan itulah stage pertama mungkin menurut saya adalah untuk bisa mendorong lagi lebih banyak lagi untuk orang pengusaha-pengusaha kita mau membuka usaha di luar negeri, restoran utamanya ya di berbagai negara. Yang kedua mungkin yang kita bisa lakukan adalah saya di Perancis ini sedang mencoba kemarin sebelum terjadinya COVID, sempat berbicara dengan salah satu perusahaan Indonesia yang sudah bisa mempaket suatu masakan dengan packaging tanpa preservatif, ya, tapi tetap fresh dan bertahan 2 bulan. Nah, ini yang kita sudah bawa sampelnya ke sini, dan ini kita sedang coba tawarkan, dan kemarin dengan adanya COVID, kita perhatikan di sini makanan-makanan seperti itu mulai meningkat demand-nya. Nah, kalau kita nanti ini bisa
masukan ke sini, nah itu menjadi satu cara lagi untuk bisa memasarkan masakan Indonesia mungkin dengan cara lebih murah, ya, tidak harus membuka restoran. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan, Mas Agus. Terima kasih. Siap, Pak Dubes Tata. Terima kasih. Ini kita lihat ada pertanyaan lagi. Panitia, pertanyaannya? Ya, ini kepada Pak Dubes Jumalah dari Kaironesia. Ini mungkin saya nggak tahu Bapak atau Ibu ya, Kaironesia. Pertanyaannya untuk Pak Dubes Jumalah, dalam hal penyajian makanan Indonesia yang kaya akan rempah, mana yang diutamakan antara menjaga authenticity dari rasa makanan Indonesia atau menyesuaikan rasa makanan Indonesia untuk bisa diterima oleh warga dunia? Menarik. Pak Dubes Jumalah, kami persilahkan. Pak Dubes, silakan Pak. Pak Dubes Jumalah, bisa dengar? Tolong di-mute ya. Masih di-unmute deh kayaknya. Belum unmute. Ya, sudah Pak, sudah. Silakan Pak Dubes. Terima kasih. Jika kita dihadapkan pada pilihan, satu, apakah kita harus mempertahankan authenticity dan atau dua, menyesuaikan adaptasi terhadap local taste. Saya melihat dari pengalaman selama ini, dua-duanya adalah yang tidak bisa jadi pilihan. Sebab dua-duanya perlu dan harus. Karena sebagai konsumen yang kita dengar seperti contoh. Ini ada 2 restoran yang yang baik. Atau Jepang lah, kita ambil Jepang. Restoran yang baik. Ada saat kita pilih satu restoran, dia gayanya sangat tradisional dengan bambu-bambu yang kotak petak-petak begitu. Tetapi orangnya ramai juga, yaitu mereka mempertahankan authenticity. Ramai. Kemudian di satu hotelnya Grand Palace di Wina, di situ ada restoran Jepang juga. Tempatnya bagus, tidak tradisional, tapi makanannya fusion, fine dining, juga rame. Jadi masalahnya bukan masalah pilihan. Jadi masalahnya adalah bagaimana kita memarketingkan, bagaimana kita mengemas masakan itu, karena bagaimanapun 2 jenis pendekatan itu mempunyai segmen pasar masing-masing. Seperti contoh Jepang tadi. Nah, untuk Indonesia, ada beberapa orang mengatakan masakan Indonesia itu pedas. Tetapi masakan Thailand juga pedas. Kok laku? Ternyata masalah pedas tidaknya bisa dibikin sesuai dengan adaptasi dengan local taste. Dikasih 1 cabai, 2 cabai, di tanda tabelnya kan ada, di menunya kan ada. Jadi bukan masalah antara authenticity atau fusion atau fine dining. Tetapi it is a matter of marketing, a matter of entrepreneurship, bagaimana kita mengembangkan 2 pendekatan ini. Saya nggak bisa memilih, saya beranggapan dua-duanya penting, karena mempunyai 2 approach itu, mempunyai segmen pasar masing-masing. Terima kasih, Pak Agus. Terima kasih Pak Dubes. Saya rasa ini waktu sudah makin mendekati malam. Jadi ada pertanyaan ini buat Pak Dubes Kris dari kelihatan ya. Bagaimana restoran Indonesia dapat bersaing dengan restoran dari negara lain seperti misalnya Vietnam, Thailand dan lain-lain. Terima kasih. Pak Dubes Kris, waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Agus. Saya kira jawabannya hanya satu Pak, promosi. Saya kira, dan ini saya bisa katakan dengan dibentuknya Asosiasi Restoran Indonesia,
yang ada di beberapa negara bagian yang ada di Australia, saya yakin ke depan restoran kita akan dapat semakin dikenal dan pada saatnya nanti akan bisa menyaingi restoran-restoran asing yang selama ini kita anggap, saya katakan kita tidak kalah. Saya hanya ingin kalah, kita anggap mereka lebih populer dari kita. Jadi kadang-kala kita memang sering meng-underestimate kemampuan kita sendiri. Saya misalnya, contoh Pak, ada beberapa restoran Indonesia yang ada di Sydney dan di Melbourne. Kalau teman-teman ke sana, just walk in, nggak mungkin bisa dapat tempat. Teman-teman harus bikin reservasi dulu, segala macam. Dan marketnya bukan orang Indonesia, marketnya adalah kalangan masyarakat yang ada di Australia, masyarakat Australia sendiri. Jadi do not underestimate ourselves. Tapi ya saya juga ingin sampaikan complacent is not an option. Saya kira kalau promosi terus dilakukan, semakin banyak lagi restoran Indonesia yang ada di Australia yang nantinya bisa menduduki tempat yang sama sebagaimana yang kita anggap bahwa beberapa restoran yang berasal dari negara lain nampaknya lebih populer dari kita. But again, do not underestimate ourselves. Actually kita juga cukup kuat dan kita mampu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes Kris atas tanggapan komentarnya. Bapak Ibu sekalian, nampaknya karena waktu juga sudah makin, jadi ini ada yang malam hari, ada yang siang dan pagi hari. Ya, saya yakin tadi dari seluruh peserta yang hadir, kalau menurut catatan kami kurang lebih naik turun tapi berkisar 240-250 orang dan sekarang sudah mulai menurun karena ada yang keluar. Menarik sekali diskusi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada para penanya, peserta ya, yang sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaannya, dan terima kasih panelis yang memberikan tanggapannya, jawabannya. Karena waktu sudah makin mepet ya, sudah hampir selesai waktu kita, kami mohon pesan singkat saja, 1 menit atau 2 menit dari para panelis terhadap topik pembicaraan sebelum kita masuk ke menutup acara ini. Mungkin kami mulai tadi kembali kepada Ibu Dubes Nining, pesan singkatnya apa terhadap topik ini, apa yang perlu kita dorong dan sebagainya secara bebas. Silakan Bu Dubes Nining. Terima kasih Pak. Pesan saya, semoga kita bisa segera punya strategi nasional yang didukung oleh semua pihak, bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat, akademisi, swasta, dan semua yang baik itu di dalam maupun di luar negeri. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dubes Nining. Pak Dubes Kristianto, mungkin mohon izin ada yang pesan singkat yang mau disampaikan. Kami persilakan Pak Dubes. Terima kasih. Singkat saja juga. Mudah-mudahan kita bisa makin memperkuat national branding bagi makanan Indonesia, sehingga kita mampu menampilkan makanan Indonesia yang senantiasa universally delicious, unik, aesthetically pleasing, dan juga dapat menarasikan budaya Indonesia. Terima kasih. Salam makan enak. Terima kasih Pak Dubes. Mohon izin Pak Dubes Jumala, mungkin pesan singkat dari Bapak sebelum kita menutup acara ini. Silakan Pak Dubes. Tolong di-mute-nya, tolong. Panitia di-mute Pak Dubes Jumala. 2 hal lagi. Terima kasih. Unmute. Ya, oke. Terima kasih, Agus. 2 hal saja. 1, kalau kita promosi gastrodiplomasi, saya menyarankan supaya kita harus go beyond dari the food itself, tetapi juga menyampaikan dan menarasikan secara lugas dan jelas makna, filosofi, sejarah, dan lain-lainnya terkait dengan makanan tersebut.
supaya kita bisa mencitrakan budaya bangsa kita sendiri. Kedua, saya ingin menyampaikan sekali lagi dukungan saya dengan usul Bu Nining tadi. Kita perlu adanya national strategy, tetapi harus ada to ensure the sustainability dari strategi tadi. Strategi sudah ada. Yang penting adalah bagaimana kita menjaganya tetap sustainable dan diimplementasikan dengan cepat dan bekerja sama dengan stakeholders yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes Simala. Mungkin terakhir Pak Dubes Tata bisa menyampaikan pesan singkatnya. Silakan Pak Dubes Tata. Terima kasih Mas Agus. Mungkin dari saya bahwa gastrodiplomasi ini merupakan peran dan tugas, membutuhkan peran, tugas dan kolaborasi dari semua stakeholder. Ya, dan ini sangat penting untuk kita bisa berhasil dengan cita-cita kita membuat tidak saja masakan Indonesia, makanan Indonesia didengar dan disukai oleh seluruh dunia, oleh seluruh masyarakat dunia. Oleh karena itu, berbagai tadi yang kita sudah angkat, pentingnya strategi nasional dan lain sebagainya, dan yang sustainable itu sangat penting. Dan saya yakin kita bisa dengan terus bekerja sama dan mendorong kolaborasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes Tata. Terima kasih para panelis yang terhormat atas presentasinya yang sangat memberikan inspirasi pada kita semuanya, dan tentunya ini sangat bermanfaat buat seluruh peserta hari ini. Kami diminta memberikan kesimpulan, tapi saya rasa bukan kesimpulan, tapi catatan kami dari hasil diskusi hari ini. Pertama, menurut kami memang dari hasil diskusi hari ini perlu adanya strategi nasional yang sustainable, yang berkelanjutan, di mana ujung-ujungnya nanti adalah perlunya national branding. Kedua adalah perlu adanya narasi gastrodiplomasi kita yang di sini tentunya ujung-ujungnya adalah memperkenalkan atau budaya kita. Jadi bagaimana seperti apa budaya kita, dan ini pada saat kita membuat suatu narasi gastrodiplomasi harus selalu go beyond. Ketiga, perlu adanya Indonesia Incorporate, di mana di sini sangat diperlukan dukungan dari para pemangku kepentingan. Nah, dalam hal ini misalnya di sini ada Asosiasi Gastronomi Indonesia dan asosiasi-asosiasi lainnya, dan juga tentunya universitas, dalam hal ini seperti ini adalah Universitas Jember misalnya. Dan saya yakin di sini para dubes, para konjen dan Kementerian Luar Negeri sangat mendukung hal ini. Ya, karena di sini kita memang salah satu tugas kita adalah mempromosikan kuliner atau gastro kita. Itu catatan kami, karena dari diskusi hari ini ada suatu perwakilan yang mempunyai, yang saya lihat ada yang mempunyai restoran Indonesia yang cukup banyak. Tentunya itu akan juga mendukung bagaimana promosi kuliner kita atau gastrodiplomasi kita di negara tersebut. Tetapi ada perwakilan yang sangat terbatas. Nah, akhirnya karena perwakilan tersebut terbatas, akhirnya promosi gastrodiplomasi ini adalah lari kepada kedutaan besar atau konsulat jenderal itu sendiri, dalam bentuk di Wisma atau dalam bentuk festival-festival. Saya kasih contoh, misalnya saat ini saya berada di Mumbai, India. Di sini tadi sempat disebutkan bahwa India memang makanannya luar biasa. Dan mungkin kalau saya tidak salah di dunia ini salah satu yang memang adalah sangat kental itu adalah dengan rempah-rempahnya itu adalah India.
Dan Italia misalnya, saya kebetulan juga pernah di Italia, itu bagaimana Italia itu mereka itu sangat cinta terhadap masakannya. Tapi mirisnya tidak ada satupun restoran Indonesia. Akhirnya promosi kuliner kita adalah dari kedutaan kita sendiri, atau konsulat jenderal kita sendiri, atau dalam bentuk-bentuk festival. Jadi ini sangat tergantung. Jadi kalau memang itu banyak restoran Indonesia, tentunya akan lebih mudah. Tapi kalau tidak, kedutaan besar harus lebih aktif. Saya ini dan saya rasa kita sudah memakan waktu sekarang sudah hampir 2 jam lebih, sehingga sebelum kita tutup hari ini, kami akan persilahkan Bapak Agus sebagai tuan rumah HUS untuk menyampaikan kata penutup dan sekaligus penyerahan e-sertifikat kepada para panelis. Pak Agus, kami persilahkan. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih kepada semua pembicara. Pak Agus. Ya. Halo. Pak Agus. Halo. Halo. Pak Agus, silakan. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Terima kasih kepada semua pembicara yang telah menyampaikan pemikirannya terkait topik hari ini dan kepada para audiens yang ikut mengajukan pertanyaan. Izinkan saya ikut juga menggarisbawahi. Yang pertama, saya kira kekayaan kuliner Nusantara adalah aset untuk memperoleh dan meningkatkan international standing dan national brand Indonesia, juga national identity Indonesia di fora international, dan melakukan konversi kekayaan kuliner Nusantara sebagai instrumen diplomasi publik dan budaya adalah salah satu cara kita dalam memenangkan hati dan pikiran masyarakat internasional melalui kuliner. Dari para ambassadors, kita hari ini dapat pelajaran sangat berharga bahwa gastrodiplomasi merupakan salah satu sumber soft power Indonesia dan dapat diharapkan memberikan limpahan kepada hard power, khususnya keuntungan ekonomi, dan menjalankan gastrodiplomasi berarti kita sedang mengibarkan merah putih dengan cara memberi rasa pada dunia. Pada kesempatan ini saya mohon izin untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, khususnya mungkin saya tidak tahu, tetapi di tempat mungkin bagi beberapa ini di KBRI Prancis tadi muncul gambar Pak Dubes kurang terlalu jelas, juga mungkin beberapa kali di slide-nya tidak terlalu sesuai dengan apa yang disampaikan. Itu kami mohon maaf, itu semata-mata karena kesalahan kami saya kira, dan insya Allah tidak akan terjadi lagi di yang akan datang. Terima kasih kepada semuanya, kepada para ambassadors, kepada para peserta, kepada 9 organisasi yang menyokong kegiatan ini, kepada Universitas Jember yang telah memfasilitasi, dan kepada Pak Rektor yang telah memberikan dukungan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Insya Allah kita akan melanjutkan series berseries karena kita punya banyak sekali kantor perwakilan di luar negeri, dan kita akan mendengar cerita-cerita yang berbeda saya kira, dan itu penting bagi upaya kita untuk membuat model gastrodiplomasi Indonesia dan juga policy brief untuk penguatan gastrodiplomasi Indonesia. Dengan ini mewakili Pak Rektor Universitas Jember, mohon izin kami menyerahkan sertifikat kepada pertama para panelis, yaitu yang mulia Ibu Duta Besar Siti Nugraha Maulidah, juga yang mulia Bapak Armanata Kristiawan Nasir, juga kepada yang mulia Bapak Dr. Darmansyah Jumala, kepada yang mulia Bapak Y. Kristianto S. Legowo, dan kepada juga Bapak Moderator Pak Agus Sabtono, Konjen RI di Mumbai. Saya serahkan sertifikat yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Jember, dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk share lebih banyak lagi informasi kepada publik di Indonesia tentang peluang, tantangan, kekuatan, juga tentu saja kelemahan dari upaya gastrodiplomasi Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.